selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan umur, sukses lahir batin dan juga bahagia dunia akhirat. Oke. Amin. Di video kali ini spesial seperti biasa karena hari ini kita lagi ada di rumah Kang Rahmat Channel ya Pak ya? Iya betul. Ya. Nah pada kesempatan kali ini kita mau tanya-tanya seputar YouTube mungkin ya? Iya. Ke Kang Rahmat seperti itu. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama langsung saja akan ditanyakan oleh suami saya. Silakan. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kang Rahmat Channel yang bersedia meluangkan waktu kepada kami tim dari Nenden Puja Channel. Karena kami sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan sosok orang yang selalu berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar gitu. Nah, kami penasaran gitu kan melalui channel YouTube-nya Kang Rahmat Channel berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kami penasaran bagaimana sih awal mungkin perjalanan Kang Rahmat Channel bisa berbagi kebahagiaan, terus melalui kanal YouTube bisa menjadi apa ya, corong mungkin ya dari para donatur dari berbagai pihak melalui Kang Rahmat bisa berbagi kepada masyarakat seperti itu. Nah, baru banyak ya. Nah, pertanyaan pertama yang berhubungan dengan perjalanan Kang Rahmat gitu kan. Ya. Awal mula Kang Rahmat membuka channel YouTube itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dulunya begini ya Neng ya. Saya itu dulu biasa, kan kalau saya aslinya orang Majalengka. Dulu kerja saya di Puncak, ya. Terus ketika saya pulang dari Puncak, habis kerja. Puncak Bogor. Iya Puncak Bogor, ya. 20 hari sekali pulang ke sini kita selalu berbagi dengan anak yatim, ibu tunggal dan orang-orang yang belum beruntung. Nah, ketika pandemi, jadi saya berhenti nggak kerja karena tamu-tamu dari luar negerinya nggak pada datang, nggak ada yang nyewa villa gitu ya. Terus saya berhenti sampai berapa bulan ya? 8 bulan. Nah, terus 8 bulan itu saya nggak pernah berbagi gitu. Dimana kata saya pingin berbagi lagi dengan ibu tunggal dan anak-anak yatim, kaum duafa ya. Ya akhirnya saya coba-coba gitu pergi ke pedesaan, bikin video konten. Karena saya pingin punya pendapatan dari YouTube. Ya sampai sekarang alhamdulillah dengan hasil nge-YouTube dibantu donatur dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Kanada, dan warga negara kita Indonesia alhamdulillah mempercayai saya sendiri sampai sama saya disalurkan ke anak yatim, ya ibu tunggal, pembangunan surau, masjid, ya dan pondok pesantren, alhamdulillah. Di awalnya dari Puncak Bogor ya, ya. Bekerja karena ada pandemi, kemudian ingin mencoba ke jalur yang baru yaitu melalui YouTube. Betul. Baru pindah dulu ke sini ya? Iya. Kalau boleh tahu di sini tuh nama alamatnya apa ya? Kalau ini teh Kampung Cilengsar, Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, provinsi di Jawa Barat. Kalau asalnya memang asli dari sini ya, dari Majalengka. Asli dari sini. Ya. Sekarang di sini tinggal bersama siapa Pak? Saya bersama keluarga, sama istri, sama anak saya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti dari tahun 2020. Sekarang buka YouTube itu perkiraan berapa ya? Setahun setengah lah. Oh, usia YouTube-nya udah 1 tahun setengah. Ya. Dan alhamdulillah berkarir di YouTube selama 1 tahun setengah bisa mencapai subscriber yang cukup banyak ya, 187.000 subscriber ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman di rumah, penonton setia Nenden Puja Channel yang ingin berkarir di YouTube. Bapak Rahmat selama 1 tahun setengah bisa mencapai subscriber 187.000 seperti itu ya. Betul. Motivasinya itu bagaimana kok bisa kepikiran ke YouTube gitu? Apakah ada seseorang yang memotivasi Bapak untuk bisa membuka atau membuat akun YouTube? Ya motivasinya gimana ya? Kan saya ingin melanjutkan berbagi lah gitu ya.
dulu waktu saya jalan pekerjaan di Puncak, tiap pulang selalu berbagi. Terdampak pandemi, berbaginya berhenti. Gimana kata saya, jadi kepikiran terus gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang dibantu donatur dari luar negeri dan dalam negeri, alhamdulillah bisa melanjutkan berbagi tadi gitu. Berbagi, Ya, luar biasa sekali ya, ya. alhamdulillah. Ya bedah rumah juga udah hampir berapa ya? 10 mungkin ya. 10 bedah rumah, pembangunan musola di kampung saya yang di RT 10 sama yang di RT 9. Terus yang sekarang di wilayah Malausma, Kalau Usma, ya pembangunan pondok pesantren sama masjid. Ya alhamdulillah. Mohon doanya. Ya, semoga lancar ya Pak. Alhamdulillah insyaallah. Berarti total dari donatur itu dari 6 negara berarti semua ya? Ya alhamdulillah. Dari termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Iya, pasti. Alhamdulillah. Nah kalau untuk kan ini Bapak berarti jalurnya di apa namanya kayak nyumbang mungkin gitu ya Pak ya? Iya. Nah kalau kayak gitu kan lebih ke hal-hal positif mungkin ya Pak. Betul. Nah saya tuh penasaran kalau misalkan di dunia per-youtuber kan suka ada hater, orang-orang yang nggak suka kayak gitu. Nah kalau Iya. misalkan di Bapak sendiri gitu ya, Iya. apakah suka ada masih tetap yang kayak hater kayak gitu yang julid atau gimana Pak? Ya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum pernah ya. Alhamdulillah. luar Allah. biasa. Alhamdulillah. Bahkan saya kalau bikin video ke pedesaan, jadi saya nggak ada tim. Saya sendiri yang mengatur uang masuk, uang keluar, ngatur yang transfer, terus pembagian ke orang-orang yang belum beruntung. Iya. Jadi saya ngejalanin sendiri. Terus kalau bikin konten ke pedesaan, saya kan jarang menampakkan wajah. Iya. Tapi alhamdulillah donatur begitu percaya sama saya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Alhamdulillah dengan modal jujur ya, Iya. rezeki pun mengalir gitu dan banyak orang percaya kepada Kang Rahmat bahwa amanah itu akan sampai kepada tujuannya. Iya. Dan kita ternyata ada adik kecil nih. Neng, ini anak Bapak? Iya yang paling kecil. Hmm, ini yang paling kecil ya. Iya. Semuanya berapa Pak anak Pak? 3. Tiga. Iya. Yang pertama itu yang tadi ya? Yang Siapa? dia punya channel juga pedesaan Indonesia. Oh, pedesaan Ya. Indonesia. Sama ibu hamil. Ibu hamil. Ibu hamil itu dulu tinggalnya di hutan, gubuk ya, pakai ininya, pakai lamak, tutup-tutupnya. Oh, iya. Sering didatangin harimau. Waktu itu saya datangin, langsung dilihat sendiri ke lokasi, ternyata sangat itu gitu ya, Memprihatinkan. memprihatinkan. Ya alhamdulillah saya bedah rumahnya sudah beres. Terus untuk kelanjutan kehidupannya gimana, kata saya mikir terus karena dia tidak punya penghasilan, suaminya kerja serabutan nggak menentu. Iya. Iya. Ya setelah rumahnya beres sama isinya udah beres semuanya, ya akhirnya saya bukakan channel ya yang sama anak saya yang itunya, yang ngeditnya gitu. Iya, iya. Ya alhamdulillah sekarang sudah dapat gaji. Alhamdulillah. Kata saya, awas jangan lupa mesti berbagi juga dengan anak-anak yatim dan orang-orang yang belum beruntung. Iya. Luar Pak, biasa. kalau boleh tahu itu kan donaturnya banyak tuh dari 6 negara ya. Ya, Nah itu bisa diceritakan nggak awal mulanya mereka kenal Bapak gitu dan percaya ke Bapak? ya awal mulanya ya alhamdulillah ya ada salah satu donatur ya. Terus karena mungkin melihat kejujuran kita ya, mohon maaf ini bukan sombong ya. Jadi mungkin selalu orang Sunda mah Pak Beja-beja gitu. Mohon Pak Wartos-wartos gitu ya. Mohon. Informasinya datang dari mulut ke mulut ya, Iya. mungkin dari satu orang donatur, Iya. kemudian ya salah satunya mungkin melihat dari channel YouTube Bapak Iya. dan dari donatur tersebut, jadi membuat orang semakin percaya dan bisa memberikan amanah atau bisa berbagi rezekinya kepada orang yang membutuhkan melalui Kang Rahmat. Betul, insya Allah. Insya Allah Rahmat Channel akan selalu amanah, bahkan hasil dari YouTube kita pun. Cuman kalau yang uang kita pribadi, saya jarang ditampilkan, jarang diekspor. Karena takut nggak masuk ganjarannya gitu ya. Kalau uang amanah yang dari luar negeri Iya. selalu diekspos. Iya. Tapi mohon maaf, saya bukannya ria karena untuk bukti, Iya. biar transparansi gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini Pak, Bapak masih ingat nggak pertama kali orang yang ngasih donatur gitu ke Bapak? Masih ingat nggak dari mana? Mungkin asal negaranya atau mungkin kenalnya dari mana kayak gitu Pak?
Ya lupa ingat ya, kalau nggak salah dari Malaysia Pak Ajis yang pertamanya, yang waktu itu ngasih ke ibu hamil berapa ya, kalau nggak salah 200.000 ya. Padahal Pak Ajis itu kan sering kirimnya banyak gitu ya, cuman untuk dibagi-bagi. Bahkan ada yang komentar, lo jauh-jauh katanya rumahnya kecil cuman dikasih 200.000 katanya, dari luar negeri lagi. Padahal Pak Ajis itu sering gitu ya, alhamdulillah dibantu. Terus kalau masalah rezeki, jangan dilihat besar kecilnya. Ya, yang penting keikhlasannya biar makin berkah. Iya. Nah, kalau ini Pak, apa namanya? Tadi kan Bapak berarti kenalnya sama orang Malaysia. Iya. Kalau boleh tahu itu kenalnya itu di dunia pekerjaan kah sebelumnya atau gimana tuh Pak? Ya, gimana ya? Dari itu aja ya. Dari HP atau Dari HP gimana? ya, begitu. Iya sih, soalnya kami penasaran gitu kan, kalau misalkan dari mulut ke mulut, terus di daerah lokal mungkin ya, sepertinya yang akan berdonasi itu ya orang Indonesia aja, tetapi dari luar negeri pun sampai berani memberikan sumbangan atau mempercayai Bapak sebagai orang yang mau sebagai jembatan untuk memberikan rezeki kepada orang lain seperti itu. Iya. Bahkan sampai Kanada, Malaysia, terus Ada yang dari Bahrain, negara Timur Tengah ya, Dubai, Arab Saudi, ya alhamdulillah. Nah itu asli orang sana atau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, Pak? Yang sebagian ada yang bekerja di luar negeri, ada yang asli orang Bahrain, Arab gitu, ada yang asli juga. Iya. Atau mungkin menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris bahasa Arab mungkin di channelnya. Iya, bahasa Arab. Sampai Nah, kalau untuk bahasanya sendiri tuh Pak, Ya. Bapak kan tinggal di Majalengka ya. Berarti kan bisanya, setahu saya kalau misalkan di Majalengka kan bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Iya betul. Nah, kalau misalkan untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab itu gimana tuh Pak? Ya gimana ya? Komunikasinya mungkin Bapaknya. Ya kan saya terbiasa di puncak. Ya. Kalau di puncak itu kan ada kampung Arab ya. Terus banyak sekali yang berkunjung ke puncak berwisata. Ya. Terus saya kan di puncak itu nyewain villa juga. Nah, jadi sering berkomunikasi. Jadi alhamdulillah lancar. Terbiasa gitu. Seperti kita kan orang Sunda tinggal di Jawa ya. Jadi bisa bahasa Jawa gitu kan. Lama-kelamaan. Bahkan di puncak itu anak-anak yang kecil juga alhamdulillah pada bisa gitu ya bahasa Arab. Ya kami penasaran Pak, kan ini udah 1,5 tahun dan banyak Ya. donatur yang mempercayakan Bapak untuk membagikan rezeki kepada orang yang membutuhkan. Dan suka mencatat juga ya Pak. Ya. Nah ya kami penasaran totalnya dari awal masuk sampai sekarang itu total donasinya udah sampai berapa tuh? Ya berapa ya? Nggak terhitung. Belum terhitung. Ya Banyak sekali ya. banyak ya, alhamdulillah. Ya. Yang paling besar berapa tuh Pak? Ya ada yang sampai satu orang itu alhamdulillah, semoga Pak Kamal ya dari Singapura gitu yang membangunkan masjid di kampung saya. Itu besar, itu hampir tembus 100 juta lebih ya satu orang. Terus dari Tuan Haji juga dari pengusaha Malaysia yang bangunkan rumah anak yatim. Iya. Itu tembus 150 juta itu satu orang gitu. Untuk pembangunan rumah, terus untuk beli isi rumah seperti kasur, kulkas, mesin cuci, TV, televisi semuanya ya, itu 50 juta. 50 juta. Iya, bahan-bahan sama sembako gitu semuanya alhamdulillah. Nah, kalau untuk itu Pak, misalkan ada nih subscriber saya gitu ya, Betul. yang pengen misalkan dikasih donatur misalnya, Iya. kayak gitu. Nah itu persyaratannya gimana tuh Pak? Apakah langsung sama Bapak dilihat apa gimana? Insya Allah kita akan dilihat dulu gitu ya, Insya Allah, karena ini yang sebelum-sebelum juga banyak ini pingin dikunjungin, cuman kan waktunya saya sekarang lagi yang pesantren sana sama yang musola ini pingin beres sebelum Ramadan. Iya. Jadi biar dipakai sholat berjamaah. Oh, jadi Iya. ya diagendakan mungkin ya, Diagendakan Pak. Insya Allah ya. Kalau misalkan nih teman-teman penonton setia dari Nenek Sri Puja Channel Ya. ingin berbagi, tapi berbaginya lewat Bapak gitu. Nah itu bagaimana ya komunikasinya? Bisa langsung via WhatsApp saya, kan di YouTube saya Ada ya. nomor WhatsAppnya juga. Nomor WhatsApp. Iya.
Oh iya, di channel YouTube Rahmat Channel ya Pak ya? Ya, insya Allah dengan penuh amanah siap menjalankan tugas. Luar biasa. Sampai ya seperti itu ya. Kalau misalkan nanti penonton Nenden Sri Pujiya ingin berbagi dan ingin melalui Bapak gitu kan, bisa kunjungi saja channel Rahmat Channel gitu, karena itu sudah tersedia nomor WhatsApp-nya. Tuh. Nah kalau untuk agendanya sendiri Pak, itu biasanya diagendakan per berapa hari sih atau mungkin per berapa bulan sekali kayak gitu? Agenda seperti itu ya. Ngasih donasi gitu. Bahkan alhamdulillah hampir tiap hari, kadang 2 hari sekali kita keliling ya. Keliling desa. Iya, keliling desa, perkampungan, tapi kita sesuai amanah gitu kan. Yang pertamanya sudah masuk video saya, lalu nanti donatur saya gitu ya, Pak Rahmat tolong kasihkan ke orang ini. Kadang ada juga yang komentar, kenapa orang itu lagi yang dikasih. Iya. Kita hanya menjalankan amanah sesuai dari sana gitu. Jadi contohnya kasihkan ke A, terus A dapat 5 kali, terus ini dapat 2 kali. Ya kan kita sesuai amanah dari sana gitu. Iya. Saya nggak dapat. Kang juga nama ya udah banyak itunya ya, alhamdulillah ya. Nah teman-teman, Kang Dejuguna juga di sini ada ya. Iya, Ini ada Kang Rizkuna nih. Ngumpet terus katanya kalau ke rumah saya suka dikasihnya teh manis gitu. Iya, dan kita terima kasih juga nih ke Kang Rizkuna. Jadi Kang Rizkuna ini yang memberitahu kita gitu. Iya, dan Di selalu mana ngajak-ngajak Rahmat kita Rahmat buat Channel. nonton Bahkan buat viewernya Rahmat Channel dan viewernya siapa? Nenden Sri Ya Pujiya. ini ada Sorabi. Ya Sorabi Cirengsar. Ini kiriman dari Kang Rizkuna ini. Kalau kesini dia suka bawa Sorabi. Ya. Ya terima kasih ya Kang Sama-sama. Rizkuna. Oh berarti tekniknya seperti itu ya? Ya. Ada donatur yang atas keinginan donatur itu sendiri ingin berbagi. Betul. Dan targetnya orang yang pernah diupload mungkin ya melalui kanal YouTube Iya. Kang Rahmat. Betul. Atau mungkin menyerahkan sepenuhnya ke Kang Rahmat, mau ke siapapun silahkan, mungkin seperti itu ya. Ada juga yang begitu Oh, ya. iya. Yang penting modalnya kita selalu amanah lah gitu. Bahkan kan dari sana Pak Rahmat nih kiriman saya misalnya ya 1 juta. Pak Rahmat tolong diantar ke orang A atau ke Iya. orang B gitu ya. Saya antar lalu dari orang A itu Pak Rahmat nih buat bensin, kita nggak nerima. Bahkan kan hasil kita juga disedekahkan. Oh iya seperti itu, luar biasa ya. Yang penting kita ikhlas gitu. Nah, Kang Rahmat ini bisa menjadi suri tauladan buat kita semua ya. Jangan menahan rezeki, justru rezeki yang kita terima itu ada sebagian rezeki untuk orang lain juga. Betul. Ya. Sekarang Neng juga udah dapat ini ya gaji. Kalau gaji sih belum Pak, Ya. baru mau mengajukan PIN. Insya Allah Proses. ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Amin. Nanti kalau udah dapat gaji pertama bagikan aja sama anak yatim ya. Iya. Insya Allah. Harus. Oh, gitu. Ya biar itu. 2,5%. Kang Riz juga anak yatim katanya. Iya. Kang Riz Guna minta ini ya. Iya luar biasa sekali ya. Nah untuk cakupan luasnya nih, targetnya sekarang sudah sampai mana sih Pak? Apakah baru Majalengka saja? Yang Majalengka, terus ke wilayah Sumedang, Oh Sumedang ada. di Garut, Ciamis. Oh, Ciamis Saya ada. yang di daerah Panjalu kita udah beres juga. Janda ibu tunggal anak 5 ya, mohon maaf kalau janda terlalu itu katanya ya. Jadi kita manggilnya ibu tunggal. Ibu tunggal yang anak 5 di Ciamis udah beres, kita bedah. Kasih motor juga buat anaknya sekolah gitu ya, alhamdulillah. Dan di sini ada istrinya Pak Ustadz juga yang kena sakit lumpuh. Ya. Ya, terus istrinya itu nggak pernah bekerja, suaminya nggak bisa bekerja, nggak dapat penghasilan. Kita kasih modal kurang lebih dari awal sampai sekarang itu hampir 45 juta ya. 45. Terus motor 1 dari Malaysia, dari Singapura. Berarti donasi yang diberikan itu berbagai macam bentuknya ya, bukan hanya Iya, berupa uang, Iya. tapi ada juga yang berupa barang, seperti barang, itu ya. ada kasur, ada motor gitu. Kita lihat orangnya itu membutuhkan motor mungkin untuk jualan. Kan istrinya Iya. itu, istrinya Pak Ustadz suka jualan ini masker. Masker. Ya keliling jalan kaki. Kita kasih motor gitu. Biasa sekali
sekali ya. Iya. Harapan Bapak nih kan ini sudah 1,5 tahun, Iya. bahkan cakupan wilayahnya udah luas ya, ada Malaysia, Garut, Sumedang, Ciamis, Bahkan Cilacap ya. Cilacap ada. Alhamdulillah Jawa Tengah ya. Harapan Bapak ke depannya untuk Rahmat Channel ini seperti apa, Pak? Harapan kedepannya insya Allah saya itu ingin berkunjung ke luar provinsi Jawa Barat juga gitu ya. Pengennya rencananya ini nanti setelah beres pembangunan musola Ya. pengen ke mana, wilayah Banten, Banten ya. luar biasa, untuk Pulau Jawa Insya bagian Allah. barat. Ya pokoknya pingin keliling lah, pingin semuanya gitu kan ya. Mohon doanya. Ya mudah-mudahan harapan Kang Rahmat terkabul gitu ya. Amin. Dan bukan hanya Kang Rahmat saja, mungkin kawan-kawan YouTuber juga bisa Semuanya. mengikuti. Insya Allah semuanya ya. Iya. Kita doakan semoga diberi kesehatan, keselamatan, sukses di dunia maupun akhirat. Amin, amin. Bapak kalau boleh tahu ya, Iya. mungkin Bapak punya pesan dan kesan untuk para penonton, penontonnya Bapak, penontonnya saya, kayak gitu. Iya. Iya, mungkin Ya, punya pesan dan pesan-kesannya kesan. mah, Ya. jadi kita intinya mah ya mesti banyak-banyak bersyukur gitu ya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki mesti disyukuri gitu ya. Iya, alhamdulillah. Terus jangan, kalau kita orang muslim ya, Iya. jangan tinggal yang 5 waktu, tambah sholat sunnah, sholat hajat, perbanyak wirid gitu ya, insya Allah. Iya. Apalagi nih? Biasa sih. Saya yang bertanya. Oh, Kang Rizkuna mau bertanya. Udah bosen nanya Kang Rahmat. Kamu juga ya, ngumpet aja ya. Yang mau di frame ya, Iya. Bapak Cina. Ya, jadi alhamdulillah ya kami bisa ketemu sama Kang Rahmat, bisa berbagi kebahagiaan, bisa memberikan pesan-pesan kepada kita supaya kita bisa lebih maju lagi. Sudah 22 menit. 22 menit. Kang Rahmat, Iya. ini saya mau bertanya nih, kalau misalkan saya kan berkunjung ke rumah janda, ke rumah anak gadis, Iya. suka nggak kuat iman nih Kang Rahmat, nggak kuat iman. Iya. Kalau Kang Rahmat sendiri nih gimana? Kuat gak imannya tuh? Alhamdulillah ya ayah. Di sini berkat support dari istri saya juga ya, di HP gitu. Ini yang banyak yang WhatsApp, tapi ya alhamdulillah karena Rahmat Channel ya alhamdulillah ya, bukan sombong ya. Dulu saya waktu lagi muda belum pernah yang namanya pacaran, Neng. Oh. Saya nggak pernah. Oh, Masya Allah. Nggak pernah jalan-jalan sama cewek. Ya nggak pernah saya ya. Ketemu langsung saya jadiin nikah gitu. Oh, berarti ta'aruf mungkin ya, Pak? Enggak, Iya. ini saya bertanya nih, nggak pernah pacaran, nggak laku atau gimana? Ya, jadi gimana ya? Ya nggak pernah, gimana, saya malu gitu ya ya. Malu gitu. Walaupun sekarang sering ngunjungin ke perkampungan, nge-vlog gadis desa, janda, tapi istri saya alhamdulillah ya. Percaya selalu karena HP saya itu kalau malam-malam itu suka dibuka sama istri, nggak pernah ada yang macam-macam gitu ya. Karena kitanya nggak pernah macam-macam gitu. Selamat berjalan. Oh, ini ada istrinya. Boleh Ibu masuk ke ini video. Gak usah lah. Selama perjalanan Bapak nih berkunjung ke rumah-rumah seperti Iya. itulah ya. Iya. Ada nggak kejadian yang lucu mungkin seperti itu, atau kejadian serem mungkin pada saat YouTube? Yang mengesankan. yang mungkin. mengesankan. Dulu kita kan sering vlog sama Kang Rizkuna. Waktu pertama belum ke pedesaan, Iya. kita ngevlognya rumah-rumah terbengkalai yang ada hantunya. Iya. Ada hantunya. Terus kan saya itu sering bareng ya sama Kang Rizkuna. Kang Rizkuna itu selalu minta nganter sama saya, kan dia penakut, dia nggak berani dia. Ya itu kan Itu ngaruh ya, Pak ya? ya nggak berani pulang katanya. Jadi suka diantar sama saya gitu. Hantu. Jadi gini, jadi bukan saya penakut sebenarnya. Klarifikasi. Nah sekarang muncul kalau Jadi- digituin ya. Kalau nggak jadi- digituin nggak muncul ya. Jadi bukan saya penakut, sebenarnya saya pemberani ya. Pemberani. Cuman pas lagi explore rumah kosong, tiba-tiba yang di belakang itu ada yang ngikutin, berbadan besar, tidak ada rambutnya. Saya kan dulunya cita-citanya pingin jadi tentara. Terus Sampai berapa kali ya itu Daftar gitu ya. nggak lulus terus gitu ya. Makanya dari dulu sampai sekarang pendek terus. Karena ya satu
ya pengen itu ya. Pengen Terus jaga kedua-duanya ya. biar rapi, nggak nyisir gitu, nggak olok minyak rambut gitu ya. Ngirit. Ya sekilas ala-ala militer sih Iya. dia Bapak. Dulu cita-cita ya. Kang Rahmat 2 hari sekali cukur rambut. Setiap saya datang ke sini pasti lagi potong rambut. Iya. Insya Allah nanti anak saya mungkin ya. Mohon doanya. Oh Amin, iya. mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kesan mengesankan sama Kang Rahmat itu, kalau saya juga ini sekarang tuh dimarahin sama saya nggak usah pakai masker. Iya. Takut kejadian waktu awal-awal bikin video ya. Mak, malu dulu tuh kan gini ya, giginya ompong gitu. Jadi Kang Rahmat ini pakai masker kayak orang bicara padahal nggak ngomong. Cuma maskernya yang goyang-goyang. Banyak pengalaman berarti sama Kang Rizwana. Sama. ya? Oh, ini kan dulu waktu Sama. pergi kemana? Ke Kuningan ya. Kampung Cimeong. Kampung Cimeong, kampung mati gitu. Kang Rahmat jago acting sedih loh. Iya. Jago acting sedih. Waktu Gimana ketemu bisa Abah ya. Abah Lurah. Abah Lurah. Waktu Abah Lurah melarang kita ngambil gambar ya, Betul. udah bikin video, Iya. terus jangan diupload di YouTube takutnya ada kenapa-kenapa karena kampung Cimeong ini kampung kolot bahasa Betul, sebenarnya kampung betul. kolot. Jadi masih mistis lah kalau misalkan dimaksa diupload takut celaka atau apa-apa, hantu yang di kampung Cimeong ngikutin. Nah, Kang Rahmat melas-melas sama si Abah Lurah sampai ngasih foto siapa ya Kang ya yang sedang prihatin nih. Iya. Aduh, Abi mah nuju diajar nggak YouTube teh, sana Abah. Sampai melas-melas ya? Oh, gitu. Karena pingin diizinin ngevlog di kampung mati gitu ya. Soalnya capek juga ya Pak datang-datang ke sana tapi nggak bisa ini Iya, udah jauh. Terus Jadi kampung harus tinggalnya diundak-undak anjing ya, Iya. tolong. Terus yang Gimana Pak? yang serunya lagi kalau kita pergi ke pedesaan itu ya, Hah? kan orang-orang itu pada ada yang nggak mau juga di video ya. Iya, Nah mau. setelah kita kasih uang baru mau, bisa punya saya video gitu. Yang Kadang lucu cantik-cantik. juga gitu. Yang cantik-cantik antri ya. Iya Iya. itu. Ya yang saya terkesan dari video-videonya Kang Rahmat itu jago dia ngambil atau ngambil perannya itu perempuan-perempuan desa yang cantik gitu. Nah, itu- gimana tuh tekniknya? Ya, nah itu secara kebetulan ya. Secara kebetulan kita spontan datang ke pedesaan, kita kamera. Kadang ada yang ya mam, kalau wanita kan semuanya juga cantik. Cowok semuanya kaset kalau Rahmatnya. Kalau Kadang- Rizkuna gimana? Oh, Jurang ganteng ini kayak Jepang ya. Kayak Jepang. Kadang gini ya, ada yang gak mau juga di video gitu. Ya, kadang setelah temennya di video, ini baru minta di video gitu. Iya. Maaf tadi sedikit klarifikasi, emang nggak sengaja ketemu atau sengaja dicari wanita cantik itu? Ya, kayak Neng Ulma aja yang di Desa Sukadana, ya. Iya. Itu dulu kan melas gitu ya. Dia itu orangnya sabar, di video ini mau aja gitu ya. Ya akhirnya saya kasih wirid gitu ya. Ini wirid, kata saya teh sholatnya yang rajin. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan terbukti ya. Alhamdulillah dijabah dapat rumah bagus, layak. Iya. Dulunya rumahnya mau roboh gitu ya. Terus mungkin karena bapaknya juga dulu suka ngebangunin musola juga, mungkin itu gentinya juga ya. Iya. Wiridnya apa Rezeki. tuh? Boleh? Insya Allah nanti ya dikasih wiridnya. Ada. Yang penting sholatnya jangan ditinggal ya. Suka bohong gitu. Apalagi nih? Apa ya? Ya. Tips aja mungkin Pak. Apa Tips ya? supaya Ini Kang Rizkuna aja yang lebih senior nih. Kalau saya mah Senior masih di belajar mana, nih. senior? Saya masih belajar Tipsnya sama Abah. Sama Kang Rizkuna. Ya. Sama Abah udah, saya mah kan udah diwawancara Iya. udah. Dia Kang Rama. Mario Boro nggak senior. Mohon maaf ya, ngomongnya saya mah suka ceplas-ceplos gitu. nggak apa-apa. Terus gitu. Nggak apa, santai aja Pak. Iya. Yo, tips apa? Tips supaya selalu bersyukur aja deh Pak. Ya, yang penting kita selalu mendekatkan diri sama Allah. Ya kayak seperti tadi kan udah di itu ya. Sholat yang rajin, insya Allah kita. Jadi biar berkah ya. Ya nyari buat bekal di dunia dan akhirat aja. Gitu ya. Gitu. Udah? Cukup kayaknya. Cukup. Iya. Berapa menit? Ya. Udah 20 lebih, 25 kayaknya 27 juta. Heeh. Ya terima kasih kepada penonton setia Nenden Puja Channel dan terima kasih juga kepada Kang Rahmat Sama-sama. yang sudah mau meluangkan waktu, ke Kang Rizkuna yang mau nongol juga. Tadi ditarik-tarik agak susah, nah sekarang di akhir-akhir nongol juga gitu ya. Ya kami doakan dan saling mendoakan lah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, keberlimpahan Amin. rezeki, Amin. berkah rezeki, berkah umur. Dan terima kasih juga kepada penonton Nenden Puja Channel. Jangan lupa
Bagaimana supaya ingat? Like, comment, and Bahasa subscribe. Inggris dong, bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya. Oh, katanya Like kita and bahasa bahasa Inggrisnya ya. Inggris. Like Yeah, bahasa for all Inggris. for all the viewers Nenek Sifuja channel, don't forget to subscribe, comment, share, and like for our channel YouTube. The first is Nenden Sifuja, and then the second is Rahmat channel, and then the last third one, Rizkuna channel and Nazar Sidik channel, Ini bahasa Arab. the junior one. Sekarang Bahasa menggunakan Arab. bahasa Arab. Yo, kurang ke bahasa Inggris tenang, Mandarin atau Mandarin Sok, Mandarin ya nya. bahasa Arab, closing bahasa bahasa Arab. Arab. Oke, bahasa Terima Cina. kasih yang telah menonton video ini sampai selesai sampai detik ini gitu bahasa Arab tapi sok. Yuk. Ajeng Mandarinnya yuk. 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 Nah, ini Ajeng sok kali. Nah, ini putranya nih. Tadi agak nongol sedikit namanya Ajeng. Yang mudah-mudahan Ajeng jadi anak yang pintar, yang Amin. soleha, yang Amin. berbakti kepada orang tua dan cita-citanya terkabul. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terus tonton Nenek Sifuja channel dan semua channel yang ikut bergabung di video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi